Nah, udah. Anyeng coba. Baik, perkenalkan saya Ade Hona Sitopu dengan NIM 220.002. Di sini saya menjelaskan mengenai isu terbaru terkait peraturan PPN. Nah, di sini saya mendapatkan isu di mana yaitu kemudahan dan kesederhanaan. Di poin pertama, untuk memberikan kemudahan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak dapat dilakukan dengan menggunakan dasar pengenaan pajak yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Poin kedua, untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, PKP dapat menghitung dan menyetor jumlah pajak dengan cara menggunakan besaran tertentu serta mekanisme yang disederhanakan bagi PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu dan yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Poin ketiga, untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu, diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur oleh PMK. Nah, di sini ada pokok perubahannya itu pasal 8A ayat 2 dihapus dan penambahan ayatnya itu ayat 3. Perhitungan PPN, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Poin kedua itu pendelegasian pengaturan mengenai nilai lain dipindahkan ke pasal 16G, di mana pada pasal ayat 2 itu dihapus. Yang ketiga, pajak masukan yang dalam penghitungan PPN terhutang menggunakan DPP berupa nilai lain dapat dikreditkan, itu ditambah ke ayat 3. Contohnya, pemakaian sendiri BKP atau JKP, penyerahan media rekaman suara atau gambar, penyerahan film cerita, penyerahan produk hasil tembakau, BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran, penyerahan BKP melalui perdagangan perantara, penyerahan BKP melalui juru lelang, dan penyerahan barang hasil pertanian. Pada aturan sebelumnya, itu ketentuan mengenai nilai lain diatur atau berdasarkan PMK. Pajak masukan yang dalam perhitungan PPN terhutang menggunakan DPP berupa nilai lain itu tidak dapat dikreditkan. Nah, kalau setelah dilakukan perubahan itu DPP berupa nilai lain ini dapat dikreditkan. Seperti tadi dimasukkan ke ayat 3. Contoh perhitungan PPN itu di mana penerapan tarif 12%, contohnya pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga jualnya 10 juta. Pajak pertambahan nilai terhutangnya berarti 12% dikali dengan 10 juta, hasilnya 1.200.000. Pajak pertambahan nilai sebesar 1.200.000. Jadi 1.200.000 itu merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Yang kedua itu penerapan tarif 12%. Seseorang mengimpor barang kena pajak tertentu yang dikenai tarif 12% dengan nilai impornya 10 juta. Maka pajak pertambahan nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 12% dikali dengan 10 juta, maka hasilnya 1.200.000. Yang C, penerapan tarif 0%. Pengusaha kena pajak D melakukan ekspor barang kena pajak dengan nilai ekspornya 10 juta. Maka pajak pertambahan nilai yang terhutangnya 0% kali 10 juta, hasilnya 0. Pajak pertambahan nilainya merupakan pajak keluaran.
Selanjutnya ini di pokok peraturan pada pasal 9A. Pengusaha kena pajak dengan ketentuan yang pertama mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Yang kedua melakukan kegiatan usaha tertentu. Dan yang ketiga melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu, dapat memungut PPN yang terhutang dengan besaran tertentu. Atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Contohnya, penyerahan jasa pengiriman paket, penyerahan jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Dan yang terakhir contohnya yaitu penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi. Pada pasal 9A ini merupakan pasal baru berisi peraturan pada pasal 9 ayat 7, 7A, dan 7B. Sekian dan terima kasih.